Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ersasa Fitri, NPM 19160034 dari Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Keong Mas dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kartamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Kartamarta mempunyai dua orang putri cantik yang bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertaparti. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Chandra Kirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kartamarta. Putri Chandra Kirana pun menerima lamaran pangeran Raden Inu Kertaparti. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati kepada Raden Inu Kertaparti dan merasa dirinya yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan inilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Suatu hari kemudian, secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun penyihir tidak dapat masuk istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk menfitnah Chandra Kirana sehingga ia diusir dari kerajaan. Chandra Kirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan yang sangat sedih. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan penyihir jahat dan penyihir Chandra Kirana menjadi keong mas. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuangnya ke sungai. Kutukan akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar si penyihir tersebut. Suatu hari kemudian, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong mas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong mas di tempatnya. Nenek tersebut memelihara keong mas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan, namun tidak satu pun yang ia dapatkan karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil. Dan ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatkan makanan ini? Setiap hari kejadian serupa tersebut terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatkan masakan setiap hari di rumahnya. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempatnya berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasaran, sang nenek langsung menghampiri gadis tersebut. Siapa kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu? Tanya sang nenek. Keong mas yang berubah menjadi wujud aslinya yaitu Chandra Kirana. Sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Chandra Kirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Chandra Kirana pun kembali berubah wujud menjadi keong mas. Sementara Pangeran Raden
Inu terus mencari Putri Candakirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Candakirana pun tidak dapat ia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertaparti sangat yakin bahwa Candakirana masih hidup. Karena keyakinan itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Candakirana. Akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Candakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candakirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Candakirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak, padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjukan yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek sakti dan ditolong oleh Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertaparti segera menuju desa Dadapan berhari-hari. Ia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air, namun bukannya air yang ia dapatkan, tetapi Candakirana yang ia cari. Ia pun melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Candakirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Candakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Apabila ketemu dengan tunangannya, Candakirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Candakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu. Namun karena merasa takut akan hukumannya, ia melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda minta maaf kepada Candra. Akhirnya Pangeran Raden Inu dan Candakirana memutuskan untuk menikah. Mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Indonesia Keongmas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam perjalanan hidup. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.